penelitian itu adalah 9 SKS. Dan itu tidak boleh kosong. Ya. Kemudian maksimal dalam pengisian dalam BKD itu adalah 16 SKS per semester. Nah, kemudian minimalnya adalah 12 SKS. Nah, jadi itu yang tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui tentang isian-isian ini. Saya tidak perlu menyampaikan hal ini karena sudah terbiasa mengisi. Tapi hal-hal yang ditambah nanti terkait dengan MBKM dan IKU akan saya perjelas nanti. Kemudian terutama bagi dosen ada sedikit ini, dosen tugas belajar. Dosen tugas belajar sekarang walaupun tugas belajar ataupun izin belajar wajib juga menyampaikan dirinya di sister bahwa dia sedang tugas belajar. Itu melalui sister kampus, bukan sister pribadi. Ya, si dosen menyampaikan bahwa dia sedang tugas belajar ataupun sedang izin belajar. Jadi jangan dibiarkan Bapak Ibu hanya tanpa pelaporan di dalam sister. Ya, kenapa? Nanti ya tidak tahu aturan ini akan berubah. Kalau Bapak Ibu sudah sedang izin belajar atau tugas belajar, tiba-tiba data Ibu tidak Bapak Ibu laporkan, nanti berkemungkinan, ini yang kami baca, berkemungkinan nanti ijazah Bapak Ibu tidak diakui. Nah, itu hal yang paling berat. Ya, jadi jangan kita pergi begitu saja. Nah, saya yang teringat saya adalah waktu itu ada penyampaian dari Bapak Dirjen waktu itu tahun sekitar 2013 bahwa seorang dosen itu semua pekerjaannya harus dilaporkan, harus ada surat tugasnya daripada pimpinan. Kecuali hanya 2 saja kelakar dari Pak Dirjen waktu itu. Pertama pulang ke rumah, kemudian pergi ke WC. Itu tidak perlu menyampaikan, tidak perlu ada surat tugas. Itu kelakar Pak Dirjen waktu itu. Artinya apa di sini? Setiap kegiatan apapun yang Bapak Ibu lakukan di luar yang terkait dengan lembaga, harus Bapak Ibu ada arah surat tugas atau SK. Itu aturan Bapak Ibu. Baik itu pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, ataupun unsur penunjang harus ada surat tugas atau SK. Nah, sebetulnya di BKD yang lalu itu sudah disampaikan dan sudah ada rule-nya di dalam. Cuman kadang-kadang, mohon maaf nih, saya menyampaikan beberapa yang saya cek ada di dalam BKD tersebut, ini yang lama ya, ada dalam BKD tersebut, dia melakukan penelitian, tapi dia tidak dapat surat tugas dari lembaga yang berwenang atau dari pimpinan yang berwenang. Dia pergi melakukan penelitian begitu saja. Nah, di BKD besok ini tidak boleh lagi Bapak Ibu. Ya, harus ada surat tugas. Kita harus melembaga karena kita membawa diri kita ke dalam membawa lembaga kita di dalam kegiatan tersebut. Walaupun dalam mulut kita mengatakan bahwa kita tidak membawa lembaga, tapi diri kita kan punya lembaga. Berarti kita membawa lembaga. Jadi harus ada surat tugas yang kita bawa di dalam kegiatan tersebut. Nah, ini perlu kami tegaskan sekali lagi Bapak Ibu. Jadi kalau tadi kelakar Pak Dirjen adalah hanya pulang ke rumah dan pergi ke WC yang tidak diberikan surat tugas. Itu kan ya menurut saya agak kasar, tapi itulah kenyataannya. Bahwa seorang dosen itu semuanya harus terdeteksi. Tidak bisa pergi begitu saja. Oke, kemudian selanjutnya terkait dengan tugas belajar tadi, ketika si dosen, ini yang tugas belajar ya, ataupun izin belajar, dia harus juga melaporkan, di awalnya adalah surat izin dia studi lanjut. Kemudian untuk laporan semesternya, dia melaporkan kepada perkembangan studi lanjutnya, sampai itu dia berakhir masa studinya. Nah, ini perlu Bapak Ibu laksanakan. Selama ini kita kan hanya pergi begitu saja. Ya. Ini sudah ditekankan oleh Bapak Dirjen bahwa jangan lagi kita hanya pergi begitu saja. Semua harus melembaga dan harus tercatat. Nah, jadi ini sedangkan yang tugas belajar saja wajib melaporkan dirinya di dalam sister. Nah, kemudian dosen yang tugas tambahan. Dosen tugas tambahan Bapak Ibu sudah tahu, tadi sudah saya jelaskan juga siapa-siapa orangnya. Nanti Bapak Ibu baca sendiri rubrik itu. Rubrik itu saya pernah membacanya, ada halamannya sekitar 104 halaman.
Ya, kalau dibaca semuanya pusing juga, tapi lihat saja yang terkait dengan diri kita masing-masing, mana yang ada kaitannya. Jadi, dosen tugas tambahan maksimal beban SKS yang untuk pengajarannya bukan maksimal, minimal beban SKS yang dibebankan kepada dosen yang tugas tambahan hanya 3 SKS. Untuk yang lain boleh kosong. Ya, untuk yang lain boleh kosong. Baik itu penelitian ataupun pengabdian ataupun penunjang. Nah, nanti yang masuk untuk mencukupkan 12 SKS dengan mengupload daripada SK tugas tambahan Bapak Ibu yang menjadi dosen tugas tambahan. Nah, jadi itu yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu, yang secara ringkasnya isian dalam sebuah laporan BKD. Kemudian yang terbaru adalah Bapak Ibu, dosen sekarang sudah wajib melaporkan kewajiban khususnya mulai dari asisten ahli sampai ke guru besar. Kalau dulu, nah dulu hanya kewajibannya hanya pada guru besar saja. Tapi sekarang sudah wajib mulai dari asisten ahli sampai ke guru besar. Nanti kita lihat di mana yang harus Bapak Ibu lakukan. Ini ada pada rubrik nantinya. Nah, di dalam penjelasan ini, dalam matriks ini, pencapaian indikator kinerja dosen berkontribusi pada indikator kinerja utama PT. Bapak Ibu sudah ketahui, mungkin sudah banyak yang tahu bahwa indikator kinerja utama PT itu ada 8 macam. Ya, ada 8 macam. Yang Bapak Ibu lakukan itu semuanya ada 7. Yang terakhir, yang pertamanya adalah lulusan. Lulusan itu adalah implementasi daripada yang 7 tadi. Oke. Kita lanjut. Berikut. Komponen kegiatan dosen dalam BKD 2021. Pertama adalah mencakup semua kegiatan tridharma perguruan tinggi. Itu jelas. Yang kedua adalah unsur-unsur kegiatan sesuai dengan petunjuk operasional penilaian angka kredit atau PAK. Nah, jadi di dalam ini tadi sudah saya singgung, pertama menambah dalam PO tersebut adalah MBKM, mengutamakan layanan kepada mahasiswa, ya, dan memberikan penghargaan kepada kegiatan yang sesuai dengan IKU PT. Nah, Bapak Ibu, di BKD 2021 ini tidak lagi Bapak Ibu hanya mengacu kepada proses, tetapi semuanya sudah mengacu kepada student center learning. Artinya apa di sini Bapak Ibu? Bapak Ibu lebih mengutamakan pelayanan kepada mahasiswanya. Karena ujungnya nanti adalah lulusan tersebut bisa berguna di kalangan kalangan industri atau di tempat-tempat bekerja yang mereka inginkan. Jadi bukan hanya melaksanakan selesai studi, menyampaikan pengajaran, selesai. Tetapi sekarang adalah mengutamakan layanan pada mahasiswanya. Nanti kita lihat berapa SKS. Sekarang sudah cukup besar Bapak Ibu. Layanan kepada mahasiswa itu bahkan bisa mencapai 20 SKS. 12 SKS sampai 20 SKS. Kalau Bapak Ibu lakukan itu. Kemudian unsur ketiga adalah jumlah kegiatan tiap unsur. Pendidikan formal, sertifikat A, ada 2, pelaksanaan pendidikan 14, kemudian pelaksanaan penelitian ada 9, pelaksanaan PKM ada 7, dan pelaksanaan penunjang ada 10. Yang dirombak pada terkait dengan MBKM dan IKU. Dan dari yang ketiga ini akan berkontribusi kepada pencapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi. Baik, kita masuk kepada rubrik. Nah, di sini dijelaskan oleh Dikti kemarin, ini adalah bukan seluruhnya daripada BKD, ini adalah bagian-bagian yang terkait dengan MBKM. Nah, apa yang terkait dengan MBKM, Bapak Ibu? Yang warna-warna hijau ini. Nah, ini SKS-nya cukup besar. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat ini, sudah pernah mendownload ini, mungkin sudah tahu. Nah, sini sedikit kita sharing saja. Pertama adalah melaksanakan perkuliahan tutorial dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning dan project based learning. Ya.
Kemarin saya ketika mengikuti ini kata Pak Dirjen mengatakan project based learning ini ya sudah sangat diutamakan dan ini merupakan pelayanan dari dosen kepada mahasiswa dan SKS-nya sudah berubah Bapak Ibu. Apa contohnya project based learning ini? Misalnya Fakultas Pertanian bekerja sama dengan Fakultas Industri atau dengan Fakultas Informatika. Mereka membuat sebuah proyek yang tujuannya adalah pengembangan daripada kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Sehingga bentar. Ya. Contohnya tadi saya sudah sampaikan bahwa Prodi Pertanian bekerja sama dengan Teknik Industri atau Teknik Informatika yang mendesain suatu pertanian yang berbasis 4.0 atau perkebunan yang berbasis 4.0. Sehingga proyek ini menarik dan yang menjadi menarik dengan pembelajaran tersebut. Dan ini membentuk karakter mahasiswa sehingga ketika mereka menjadi ditempatkan di perusahaan tersebut tidak menjadi kaku. Kita mencontohkan begini, sebuah perusahaan teh sosro misalnya, ya, mereka datang kemari atau kita menarik seorang dosen, dia kebetulan dia menjadi general manager di situ, kemudian bekerja sama dengan pihak Bung Hatta. Dia menyampaikan problem-problem apa yang terjadi di dalam perusahaan teh sosro itu. Kemudian dipecahkan di sini. Inilah yang menjadi daya tarik pada mahasiswa dalam sebuah pembelajaran. Dan ini bisa juga memecahkan persoalan apa yang terjadi di perusahaan teh sosro itu. Inilah yang disebut dengan project based learning. Ini yang dicontohkan oleh Pak Dirjen waktu itu kepada kita. Kemudian yang ketiga, kalau yang kedua ini sudah hampir sama dengan BKD yang lama, jadi tidak perlu kami sampaikan, Bapak Ibu tentunya sudah tahu. Yang ketiga ini adalah membimbing KKN praktek kerja lapangan, termasuk dalam membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis. Nih, apa bedanya antara nomor 3 dan dengan nomor 13? Ini ada kesamaan tapi ada perbedaan. Nah, di nomor 3 ini Bapak Ibu membimbing mahasiswa, tetapi Bapak Ibu tetap bisa melaksanakan kegiatan yang lain. Ya. Tetapi yang nomor 13 ini, Bapak Ibu murni mendampingi sampai selesai kegiatan itu. Dan ini bisa dilaksanakan dalam 1 semester. SKS-nya saja berbeda Bapak Ibu. Kalau yang nomor 3 tadi, SKS-nya hanya 2 SKS. Karena Bapak Ibu hanya tugasnya mendampingi saja. Kegiatan lain Bapak Ibu bisa ikuti. Ya. Nah, tetapi yang nomor 13 ini Bapak Ibu murni menyampaikan semua mendampingi dosen mahasiswa tersebut sampai selesai di tempat itu. Contohnya Bapak Ibu mendampingi mahasiswa dalam kegiatan di sebuah industri. Jadi 1 semester ditugaskan oleh pihak rektor atau pihak perguruan tinggi dan dilaksanakan sampai 1 semester. Bapak Ibu diberikan haknya mulai daripada 5 sampai 12 SKS. Kemudian yang keenam, membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan. Ini termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi di bidang akademis dan ke bidang kemahasiswaan. Bapak Ibu, di sini juga berbeda daripada BKD yang lama, PO rubrik yang lama. Di sini SKS-nya sangat besar, 2 sampai 10 SKS. Bapak Eko waktu itu menyampaikan bahwa 10 SKS ini setara angka kreditnya dengan 40 ya, 40 SKS. Artinya sama dengan Bapak Ibu mengikuti Bapak Ibu mendapatkan jurnal internasional berputasi.
Nah, jadi nanti Bapak Ibu SKS di sini akan apakan dengan PAK yang baru. Apa namanya itu? Di ya, dikompilasikan ya, dikompilasikan dengan PAK yang baru. Kita menunggu PAK yang baru Bapak Ibu. Kita sekarang masih memakai PAK yang tahun 2000 nomor 17 tahun 2013, tapi yang baru kita belum dapat, sudah diajukan, tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini angka-angka inilah yang akan dikompilasikan atau disamakan haknya. Ketika Bapak Ibu mengajukan PAK, berapa SKS nanti terhitungnya. Dia secara otomatis akan terlihat nanti di sister. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, ketika Bapak Ibu membuat sebuah BKD satu kali, semuanya akan terlihat semuanya untuk pengajuan PAK juga. Jadi itu rencana pemerintah untuk kedepannya. Kemudian yang kedelapan, mengembangkan bahan pengajaran modul, ini sudah biasa menurut saya, tidak perlu dijelaskan. Nomor 12, ini yang terkait dengan MBKM, melaksanakan kegiatan data sharing dan pencakupan di luar institusi tempat kerja. Ini SKS-nya cukup besar. Bapak Ibu sudah bisa melakukannya ini data sharing dengan tempat kerja. Jadi ini juga sudah berubah SKS-nya. Nomor 14, melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi memperoleh sertifikasi profesi. Nah, ini SKS-nya cukup besar, 0,15 sampai 12 SKS. Yang 12 SKS ini kalau sertifikasi berbasis internasional. Ya. Kalau Bapak Ibu dapat sertifikasi yang dari internasional, SKS-nya akan dinilai 12 SKS. Dan selanjutnya, menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmu. Nah, menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmu, Bapak Ibu tentu sudah tahu apa isinya ini. Ini adalah terkait dengan artikel yang Bapak Ibu hasilkan. Dan di dalam BKD, urutannya tentu mulai daripada hasil penelitian sampai berujung kepada publikasi, yaitu jurnal. Nah, SKS-nya sekarang kalau mulai jurnalnya adalah tingkatnya hanya publikasinya, hanya untuk hasil penelitian tentu 2,5. Tapi kalau sudah jurnal internasional, itu nanti akan bisa Bapak Ibu lihat. Jadi dari 2,5 sampai 10. 10 itu adalah jurnal internasional terindeks bereputasi. Kemudian yang kedua adalah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasi. Desiminasi ini adalah Bapak Ibu yang lakukan dalam bentuk proceeding. Ya, ini juga sudah berubah juga angka kreditnya. Nanti Bapak Ibu lihat sendiri. Desiminasi ini bisa sudah hanya dalam bentuk hasilnya saja atau sudah dalam bentuk publikasi. Kemudian yang keenam, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di dalam HAKI. Ini juga pernah salah penafsiran Bapak Ibu daripada dosen yang mengajukan Jakfung ke kami. HAKI yang di sini yang diminta bukanlah HAKI yang teoritis, tetapi HAKI yang diminta yang paten. Hasil dari paten kemudian dihakikan, ini yang bisa kita ajukan untuk penilaian angka kredit. Ya, bukan dalam HAKI dalam bentuk teoritis. Jadi hukumnya cukup besar nih, antara 10 sampai kepada 20 SKS. Kemudian yang ketujuh, menghasilkan karya inovatif, karya teknologi, teknologi tepat guna, karya desain, karya seni tidak dipatenkan, tidak terdaftar di HAKI, tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri, berdampak kepada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing. Artinya apa di sini? Kegiatan yang Bapak Ibu lakukan menghasilkan sesuatu yang bisa berguna masyarakat atau di tempat industri malah. Tentunya Bapak Ibu tentu harus ada mana yang dinilai itu, apa yang dinilai itu, dan di mana tempatnya. Tentu harus ada recordingnya yang bisa untuk jangan hanya ditunjuk-tunjuk saja. Oh, saya sudah punya itu. Itu entah punya ibu atau entah punya siapa. Tapi tentu harus ada hak yang bisa yang dipakai untuk dinilai. Jadi SKS-nya ini adalah 10 SKS.
Untuk yang lain ini hampir sama dengan rubrik kita yang 2010 dan rubrik sampai 2019 yang bagian yang hitam. Kemudian yang kedua berikutnya tentang pengabdian masyarakat. Ya, di sini ditekankan warna hijau ini yang berbeda SKS-nya adalah menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah atau pejabat negara yang dibebaskan dari jabatan organik atau bekerja pada industri. Nah, banyak juga para kalangan dosen yang yang dipakai oleh kalangan industri. Contoh di sini adalah dosen Bung Hatta dipakai di Indarung dan dia tidak mengajar, murni dipakai di situ. Ini juga SKS-nya bisa dihitung. Dihitung kapan? Ketika si dosen tidak lagi bekerja di situ, tetapi sudah kembali kepada perguruan tingginya, baru SKS-nya bisa dihitung. Tetapi selama dia menjadi eh, tenaga ahli atau tenaga kerja di perusahaan tersebut, untuk BKD-nya belum bisa dilaporkan karena dia murni di situ, karena sudah terlepas daripada dosen. Tapi ketika sudah tidak dipakai lagi atau sudah berhenti dari sana, baru nanti dihitung BKD-nya di saat dia sudah tidak lagi di sana. Kemudian melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan kalangan industri. Nah, ini sudah juga dinilai 2 sampai 10 SKS. Kemudian berperan aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah di sini adalah Bapak Ibu di pengabdian masyarakat. Jurnal tersebut tentu ada tingkatannya selalu, ya. Berapa tingkatannya? Ada passing grade, bukan passing grade, peningkatan akreditasinya atau peningkatan daripada kredibilitas daripada sebuah jurnal itu. Yang tadinya hanya jurnal OJS saja, sekarang sudah menjadi Sinta 5 atau Sinta 4. Nah, ini nanti SKS-nya akan dinilai kalau Bapak Ibu sebagai pengelola jurnal tersebut. Jadi dibuktikan dalam bentuk apa? Dibuktikan dalam bentuk SK dan juga dibuktikan daripada akreditasi atau ISSN yang ada daripada jurnal Bapak Ibu tersebut. Ini nilainya adalah 5 sampai 10 SKS. Kemudian yang berikutnya pelaksanaan bagian penunjang. Di sini yang penunjang di sini adalah menjadi anggota dalam suatu panitia atau badan perguruan tinggi. Perguruan tinggi di sini adalah perguruan tinggi, bisa saja di perguruan tinggi kita di sini, cuma nilainya tentu lebih rendah. Yang lebih tinggi itu adalah kalau Bapak Ibu menjadi anggota di dalam anggota untuk kepanitiaan menuju akreditasi internasional. Atau Bapak Ibu sendiri terpakai di perguruan tinggi yang akreditasinya ada akreditasi internasional. Nah, itu SKS-nya tinggi Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu menjadi panitia untuk usulan menjadi akreditasi internasional dari perguruan tinggi Bapak Ibu. Nah, ini SKS daripada kepanitiaannya lebih tinggi ini. Nah, kemudian yang lain menurut kami sama saja dengan rubrik 2000 sebelumnya, dan tentunya Bapak Ibu bisa baca sendiri SKS ini. Jadi Bapak Ibu apa-apa saja yang telah kita punya, silakan Bapak Ibu cocokkan dengan daripada nilai-nilai daripada BKD tersebut. Nah, saya akan akan menyampaikan pemetaan terhadap implementasi daripada BKD dengan IKU atau indikator kinerja utama perguruan tinggi. Nah, Bapak Ibu, indikator kinerja utama perguruan tinggi itu ada 8. Ya, di sini akan saya sampaikan. Yang pertama itu adalah lulusan mendapat pekerjaan yang layak. Tadi kami sudah bincang-bincang dengan Pak Eri, teman saya di LDT, di Tendik. Di sini mengatakan lulusan mendapat pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak ini adalah upahnya di atas UMR. Artinya Bapak Ibu, lulusan Bapak Ibu yang 6 bulan setelah tamat.
tracer study-nya. 6 bulan setelah tamat, mereka mendapat pekerjaan dan upahnya adalah di atas UMR. Ini termasuk kepada indikator pertama daripada indikator kinerja utama. Nah, jadi Bapak Ibu, tentunya seperti di Bu Hanta sudah ada tracer study. Nah, kami menyarankan begini Bapak Ibu, sebaiknya setiap lulusan itu yang bekerja di tempat-tempat perusahaan bagus itu dimasukkan ke web, sehingga akan berdampak kepada berapa orang berapa orang mahasiswa yang akan masuk. Sekarang semua kan sudah berbasis web, ya. Orang sudah melihat apa-apa data saja di web. Kalau masuk ke sana kita mau jadi apa nantinya? Kita masuk sana kita mau jadi apa? Jadi orang sudah memilih sekarang. Dan orang tua juga begitu. Nanti masuk di Bu Hanta jadi apa ya? Masuk Bu Hanta jurusan itu akan jadi apa ya? Ya, tapi kalau kita sudah memasukkan itu di dalam web, Bapak orang-orang tua dari para mahasiswa itu akan berpikir nanti anak saya akan jadi itu. Kalau ini ada di web. Tapi kalau tidak ada, hanya dari omongan orang, kalau dulu kan hanya alam saja yang menyampaikan. Anda tamat mana dulu? Bu Hanta. Oh, Bu Hanta sekarang seperti ini ya. Hanya alam yang nilai. Tapi kalau sekarang sudah distandarisasi, ya, walaupun kementerian belum menyampaikan dalam bentuk web yang resmi di kementerian, tetapi sebaiknya kita perguruan tinggi membuat ini sehingga nanti para calon mahasiswa bisa melihat situ. Anda masuk perikanan akan jadi ini. Ini contohnya yang sudah ada. Anda masuk pertanian akan menjadi ini contohnya yang sudah ada. Nah, penghasilannya segini, dia jadi ini. Nah, itu saran kami seperti itu. Yang kedua adalah mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Nah, ini kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan adalah proses di perguruan tinggi. Ya, proses di perguruan tinggi. Mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus seperti magang, proyek desa, mengajar, riset, berwirausaha, dan pertukaran pelajar. Ini yang dilakukan di MBKM. Kemudian dosen berkegiatan di luar kampus. Nah, Bapak Ibu, nah ini perlu kami sampaikan. Bapak Ibu yang bekerja di luar kampus, tolong sekali lagi kami sampaikan. Tolong ada surat tugas dari perguruan tinggi. Jangan lagi kita tidak masalah sekarang, bahkan dianjurkan Bapak Ibu terpakai di luar kampus. Mau di kampus seberangkah, mau di industri kah, atau di tempat mana saja, di Pemda kah, atau di pusat kah, tetapi kita harus ditugaskan dari perguruan tinggi. Karena di sini kompetensinya yang dilihat. Dan ini bernilai bukan hanya sekedar untuk isian daripada indikator kinerja, tetapi juga untuk akreditasi. Akreditasi prodi dan akreditasi institusi. Jadi tidak masalah Bapak Ibu. Tidak masalah Bapak Ibu mau kerja di luar. Dan itu sudah penganjuran, dianjurkan. Dosen bekerja di luar tujuannya ada bisa saja untuk mencari pengalaman di industri atau kegiatan di kampus lain. Bisa saja mencari. Tetapi bisa saja karena kompetensi Bapak Ibu terpakai di tempat lain. Kemudian praktisi mengajar di dalam kampus. Ini sudah suatu anjuran. Artinya tadi sudah saya singgung bahwa Bapak Ibu memakai dosen dari perusahaan industri misalnya, industri teh Coca-Cola misalnya. Jadi dia akan mengajar di sini, Bapak Ibu terbitkan NUP-nya. Dan ini termasuk dalam IKU. Ya, IKU. Dan dia akan mengajar, tentu akan menyampaikan pengalaman-pengalamannya yang akan menarik daripada mahasiswa dalam pembelajaran. Dan ini akan dikombinkan dengan teori-teori yang Bapak Ibu ajukan selaku dosen tetap di sini. Jadi ini sudah suatu keharusan Bapak Ibu. Sudah sangat dianjurkan. Sehingga nanti para mahasiswa lulusan kita itu tidak merasa gamang di tempat dia bekerja. Bahwa dia sudah ada pengalaman-pengalaman yang disampaikan oleh para dosen untuk terjun kepada dunia industri. Nah, silakan Bapak Ibu pakai. Mau dari kalangan kepolisian, dari sisi hukum, atau dari sisi aturan, mau dari teknokrat juga, dari apa terserah. Silakan dipakai. Dikeluarkan NUP-nya. Kalau dia pengen jadi dosen tetap paruh waktu, ya keluarkan NIDK-nya. Tentu ada persyaratannya.
Nah, jadi ini sudah dianjurkan di dalam MBKM. Kemudian yang kelima, hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan mendapat rekognisi internasional. Nah, tadi sudah saya sampaikan hasil riset yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, baik itu sudah mau dipublish atau non publish. Kemudian yang keenam adalah program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Nah, ini tentu Bapak Ibu sudah tahu mitra kelas dunia itu dan bisa sudah penganjuran sebetulnya bahwa eh, sebuah perguruan tinggi harus bisa bekerja, harus ada sudah pernah melakukan kerjasama dengan program studi yang sudah berkelas internasional. Dan kita di LDIKT di wilayah 10 sudah pernah melakukan hal-hal tersebut, baik itu ke Taiwan, dan rencana mungkin nanti ke depan akan kita lebih kembangkan lagi, mau kemana atau bisa saja dan tentunya yang saya tahu Bung Hatta sudah ada kerjasama dengan orang Jepang, industri di Jepang, dan mungkin akan lebih dikembangkan lagi ke tingkat Eropa ataupun Amerika nantinya. Kemudian kelas yang kolaboratif dan partisipatif, dan kedelapan adalah program studi berstandar internasional. Ini adalah IKU yang 8. Nah, indikatornya kaitannya daripada IKU tersebut, apa yang dilakukan seorang dosen? Indikatornya contohnya membimbing kegiatan mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi di bidang akademik dan kemahasiswaannya. Ini termasuk kepada persentase lulusan S1 D4 yang menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus. Nah, ini kaitannya, ini indikatornya, ini kegiatannya. Nanti bahan ini kita sampaikan, mungkin sudah sebagian dosen sudah mengetahui, nanti rubrik ini juga saya sampaikan, sehingga ke depan Bapak Ibu sudah tahu kira-kira mana yang mau diisi di bagian kegiatan ini. Kemudian indikator ketiga adalah yang ditekankan di sini yang warna hijau ini adalah dosen dengan pengalaman kerja di kategori organisasi yang diakui oleh Kemendikbud. Ya, jadi kegiatan pengalaman kerja dikategorikan organisasi yang diakui oleh kementerian yang mengakuinya. Tidak bisa hanya dalam di tingkat regional saja. Kemudian mengikuti kegiatan data sharing atau pencakupan di luar institusi pada PT Ki 100 atau sebagai praktisi di dunia industri. Kemudian yang keempat adalah merekrut dosen yang berpengalaman kerja di kategori organisasi yang diakui Kemendikbud atau bersertifikat kompetensi atau profesi dari lembaga yang diakui oleh pemerintah. Nah, jadi SKS-nya cukup tinggi Bapak Ibu. Jadi yang warna-warna hijau ini adalah yang melakukan perubahan yang terkait dengan MBKM dan indikator kinerja utama perguruan tinggi. Jadi ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya terkait dengan apa. Silakan Bapak Ibu baca saja nanti karena biar tujuan kami menyampaikan ini adalah BKD sekarang sudah berbasis sister ya, sudah wajib Bapak Ibu lakukan pengisiannya melalui sister dan sudah mulai dari sekarang diisikan. Nah, dan tidak lagi kita memakai aplikasi yang seperti biasa. Dan setelah Bapak Ibu isikan daripada BKD tersebut, nanti Bapak bisa setelah ditandatangani asesor, setelah ditandatangani oleh perguruan tinggi, Bapak print, Bapak Ibu masukkan ke SIMDOS dan kami bayarkan uang serdosnya. Jadi sister BKD sister ini adalah pengganti daripada aplikasi yang kita pakai yang proses lama. Nah, jadi karena pemerintah sekarang sudah menganjurkan, sudah berbasis IT semuanya sekarang, dan ini sudah terintegrasi nantinya ke depan untuk penilaian angka kredit. Demikian penyampaian kami. Kalau ada yang ditanyakan, silakan mana yang bisa kami jawab, akan kami jawab. Silakan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton atas pemaparan terkait BKD. Selanjutnya mungkin kita langsung ini ya
lanjutkan dengan session tanya jawab. Mungkin dengan raise hand saja Bapak Ibu supaya suaranya tidak menggema semuanya. Boleh juga sambil ini ya, Bapak Ibu juga boleh langsung buka sisternya masing-masing. Jadi ketika kita mengisi ada kendala mungkin bisa langsung kita bertanya ke narasumbernya langsung, ke Pak Antonnya langsung. Oke, sesi pertama kami buka dulu ini 3 pertanyaan. Silahkan. Oke, belum ada ya. Oke, saya lihat di chat room dulu. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari kawan-kawan Pak Anton, mungkin saya ingin bertanya juga, apakah semester ini, oke, ini ada pertanyaan dulu dari Ibu Yeti Marolen. Oke, silakan dibantu host untuk di-unmute-kan suaranya atau bisa langsung nih kita buka ininya sendiri, unmute-nya. Mohon bantuan host. Ibu Yeti Marolen, silakan langsung Ibu kalau sudah bisa langsung bersuara, silakan langsung bertanya ke Bapak ini. Silakan ajukan pertanyaannya. Oke, mohon bantuan host untuk membuka suara Ibu Yeti Marolen. Silakan host. Silakan Bapak Ibu. Host, mohon bantuan. Iya. Oke, sudah ada juga pertanyaan nanti Bu Sanijar, nanti kita silakan dulu Ibu Yeti Marolen. Terima kasih Bu Pit. Iya, silakan Ibu pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton atas semua penjelasannya. Memang semakin lama, mohon maaf, tugas dosen ini memang semakin berbasis digital ya, dan semakin berat kalau menurut umur saya gitu. Tapi walau bagaimanapun sebagai dosen tentu kita harus menjalankan ini sebaik-baiknya. Tadi dari beberapa poin-poin SKS yang diperoleh oleh dosen dengan kegiatan di luar kampus, saya ingin bertanya nih Pak Anton, kalau seandainya saya nih salah satunya sebagai asesor nasional substansi kepala sekolah dari LP2 LKS, apakah itu tergolong, itu penilaiannya tergolong kemana? Karena dari tadi saya tidak pernah mendengarkan hal yang demikian gitu. Sebagai asesor nasional. Baik. Terus Cie baru nyawa Panton, ada 2 Pak. Oke, 1 baru ya Ibu. Iya. Yang kedua. Merah Ibu. Lapuaso larayo pemerang oleh. Indah, ikut dia makan kacang banyak mana mah. Dalam mulut teraga jadi indah. Ya, ya. Jadi yang kedua, kalau seandainya kita bertugas atau mengajar taruhlah di perguruan tinggi, di luar perguruan tinggi kita, diminta langsung oleh fakultas tersebut, memang tidak ada surat dari rektor. Nah itu SK-nya yang diberikan oleh perguruan tinggi seberang itu diakui atau enggak tuh? Makasih. Itu saja 2, karena yang lain masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau kita kumpulkan dulu Pak Anton, bagusnya ya Pak Anton, mana tahu nanti ini. Jadi ada 1 dari Bu Yeti Marolen, kita buka lagi dulu 1 lagi dari Ibu Harne nih. Silakan Ibu Harne. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pit dan terima kasih juga kepada Bapak narasumber. Mungkin tadi saya sudah juga menyimak yang dipaparkan oleh Bapak tadi. Memang ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan seperti yang dikatakan Bu Yeti Marolen tadi. Yang pertama itu yang terkait di B Pak, di poin B nomor 14 tentang pelatihan tadi. Tapi kayaknya ada rubriknya, jadi untuk lebih jelasnya mungkin kalau kita udah baca rubrik baru ketahuan pelatihan, misalnya kita ikut pelatihan skala nasional, berarti itu poinnya berapa, itu yang pertama. Terus yang kedua di penelitian tadi